السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullah sampai pada ayat masih dalam surat Al-Baqarah ayat 116 sampai 117 bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka berkata, sesungguhnya atau dikatakan Allah telah mengambil seorang anak. Subhanah, maha suci Allah. Ballahu ma fis samawati wal ard, bahkan miliknya lah seluruh apa yang di langit dan di bumi. Kullun lahu qanitun, dan semuanya dalam keadaan qanit, dalam keadaan taat. Badi'us samawati wal ard, yang mengadakan langit-langit dan bumi. Wa idza qada amran, dan kalau Allah memutuskan satu keputusan, Allah hanya mengatakan padanya kun, yang bermakna jadilah, fayakun, maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, kalimat waqalu, dan mereka berkata, ay al-yahudu wan nasara wal musyrikun. Yang dimaksud mereka berkata adalah Yahudi, Nasrani, dan juga kaum musyrikin. Karena tiga golongan tersebut sama-sama menyatakan bahwa Allah memiliki anak. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Yahud menyatakan Uzair ibnullah, Nasara juga menyatakan Isa ibnullah,
Wa musyrikun menyatakan bahwa malaikat adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa ta'ala amma yaqulun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka ucapkan. Yani Allah sangat jauh dari apa yang mereka tuduhkan. Ballahu ma fis samawati wal ard. Bahkan milik Allah lah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Maka kalimat ittakhadallahu walada, bahwa Allah memiliki anak, ini ucapan Yahudi, ucapan Nasrani, ucapan musyrikin. Maka Allah sebutkan dengan kalimat qalu, dengan dhamir hum, dan masuk kepada semua yang menyatakan Allah memiliki anak. Apakah dari kalangan Yahudi yang menyatakan Uzair anak Allah, ataupun dari kalangan Nasrani yang menyatakan Isa anak Allah, ataupun dari kalangan musyrikin yang menyatakan bahwasanya malaikat-malaikat adalah anak perempuan Allah. Dan termasuk siapapun yang menyatakan bahwa Allah memiliki anak atau menganggap adanya anak-anak Allah, sebagaimana aliran-aliran Nasrani bukan hanya menyatakan Isa anak Allah, mereka mengaku diri mereka adalah anak-anak Allah, bahwa kami adalah children of God, kata mereka, anak-anak Tuhan. Astagfirullah. Demikian pula kelompok-kelompok lain yang menyatakan bahwa beberapa orang-orang yang saleh adalah jelmaan Tuhan atau anak Tuhan, yakni anak Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Fanasabu ila ma la yaliqu bi jalalihi. Berarti mereka menisbatkan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa asa'u kullal isaa'ah. Berarti mereka berbuat kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sejelek-jelek ucapan. Wa zalamu anfusahum, dan mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang kekuasaannya. Ucapan mereka enggak ngaruh bagi Allah. Tetapi dengan ucapan mereka, mereka sendiri yang akan mendapatkan kerugian di dunia wa fil akhirah. Maka dikatakan zalamu anfusahum. Kata Syekh Sa'di bahwa mereka menzalimi diri mereka sendiri. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadiba. Sungguh besar kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Mereka tidak lain mengucapkan kecuali kedustaan. Tidaklah mereka mengucapkan kecuali kadiba. Kalimat yang Allah katakan kaburat, kalimat besar, kalimat azim, kalimat kufur yang sekufur-kufurnya, kalimat yang merupakan cercaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Sa'di, wa huwa ta'ala sabirun ala dzalika minhum, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyabari mereka. Qad halima alaihim, Allah masih bersikap lembut pada mereka, masih memaklumi mereka, masih memberikan rizki pada mereka, masih memberikan kesempatan mereka kalau mereka mau taubat. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam satu hadis yang sahih fi sahihain, dalam dua kitab sahih, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la ahad asbar ala adha sami'ihi adan sami'ahu minallahi ta'ala. Innahum yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, diriwayatkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan la ahad asbar, tidak ada yang lebih sabar daripada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan adza, cercaan dari mereka, ucapan-ucapan jelek dari mereka. Yani mengucapkan innahum yaj'aluna lahu walada, kata Allah mereka menjadikan bagi Allah anak. Kata Nabi SAW bahwa Allah sangat sabar, enggak ada yang lebih sabar dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menyatakan Allah memiliki anak.
Allah Subhanahu wa taala tetap memberi rizki mereka, tetap memaafkan dalam artian tidak menurunkan adabnya sekaligus. Di dunia maksudnya. Adapun di akhirat sudah diputuskan keputusannya, keputusan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang mereka. Laqad kafara alladziina qalu annallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu di antara yang tiga, atau yang ketiga dari tiga Tuhan yang mereka anggap. Kalimat yang sesungguhnya azimah, kalimat yang sesungguhnya betul-betul besar. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, yang Allah katakan takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh ketika mereka berkata bahwa Allah memiliki anak Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah ucapkan dalam Al-Quran, dibaca oleh kaum muslimin. Artinya kalimat yang menunjukkan dengan sangat jelas adalah kalimat besar, kalimat yang hampir-hampir menghancurkan alam semesta, menghancurkan langit, memecahkan langit, membelah bumi atau meruntuhkan gunung-gunung. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yumahil. Yumahil maknanya menunda azabnya. Dibiarkan kaum Nasrani hidup, makan, minum. Siapa yang memberi rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam hadis ini, la ahad asbar ala adan sami'ahu. Tidak ada yang lebih sabar dari cercaan yang didengarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih sabar dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencerca Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih tetap membiarkan mereka. Diberi kesempatan kalau mereka mau sadar, mau masuk Islam dan mau menyatakan dengan tauhid bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kalau mereka akan bertaubat dan menyatakan aku keliru, aku salah, dan ternyata Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kaum muslimin yang saya hormati, dan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya. Adapun fil akhirah enggak ada bagi mereka orang-orang kafir sedikit pun kesempatan. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan keputusannya bahwa mereka finnari khalidina fiha. Adapun di dunia Allah masih yumahilhum. Allah masih tunda mereka. Dari sinilah Syekh Sa'di menyatakan dengan kalimat wa huwa ta'ala sabirun. Kalau saja enggak ada hadis tadi, mungkin kita akan ragu menyatakan Allah sabar. Tetapi hadis tadi menunjukkan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Sabirun ala dzalika minhum. Allah masih menyabari mereka, masih membiarkan mereka, masih memaklumi mereka, masih memberi rizki kepada mereka, ma'atanaqusihim iyah, padahal bersama keadaan mereka mencerca Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala, makna kalimat subhanah ay tanazzaha, bersih dari kejelekan, wa taqaddasa, suci dari kekurangan. Itu makna subhanah. Yani taqaddasa an kulli ma wasafahu bihil musyrikun. Allah Subhanahu wa taala maha suci, bersih dari semua yang diucapkan oleh musyrikin. Dikatakan punya anak, dikatakan malaikat anak-anak perempuan. Allah maha suci, maha bersih dari tuduhan-tuduhan itu. Dan juga yang diucapkan oleh kaum zalimun, mimma la yaliqu bi jalalih, dari apa-apa yang tidak pantas bagi Allah. Allah maha suci dari ucapan mereka. Allah Subhanahu wa taala bersih dari tuduhan-tuduhan mereka, ucapan-ucapan yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besarnya adalah menyatakan bahwa Allah memiliki anak. Betapa
kalimat-kalimat Yahudi, sangat busuknya, sangat jeleknya. Menyatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu, maksudnya bakhil. Yadullahi maghlulah, ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu, sungguh mereka yang dilaknat, mereka yang bakhil, kata Allah. Ghullat aydihim, tangan mereka yang terbelenggu, wa lu'inu, dan mereka dilaknat dengan apa yang mereka ucapkan. Mereka juga menyatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Astagfirullah. Berarti Allah miskin dong, kita yang kaya, kata Yahudi. Ketika diminta hak Allah yaitu zakat, menyatakan berarti kita yang kaya, Allah miskin. Astagfirullah. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan setinggi-tingginya. Kaum muslimin yang saya hormati, berarti kalimat subhanah adalah mensucikan Allah dari semua kejelekan-kejelekan, semua yang tidak pantas bagi Allah, semua yang dituduhkan oleh mereka orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasrani ataupun dari kalangan musyrikin dan orang-orang zalim. Fasubhana man lahul kamalul mutlaq, maka maha suci Allah yang memiliki kesempurnaan yang mutlak min jami'il wujuh, dari segala sisinya. Alladzi la ya'tarihi naqsun biwajhin minal wujuh, yang tidak ada kejelekan padanya dari sisi apapun. Wa ma'araddihi liqaulihim, dan bersama dengan bantahan Allah pada mereka, ballahu ma fis samawati wal ard, bersama bantahan Allah pada mereka subhanahu,